Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lesti Rumeka dengan NIM 1202300042 dari Prodi Teknik Geomatika dari TPB 21. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar pengenalan komputer dan software yang merupakan tugas besar kami. Itu menyangkut dengan materi C++ yang diambil dari mata kuliah yang dipelajari di semester ini. Di sini saya akan menjelaskan 2 program sesuai dengan yang telah dibuat di SOP. Di mana program pertama saya yaitu saya akan mulai presentingnya. Materi pertama yaitu program saya yaitu mengenai materi kimia dasar 2 dengan materi pencarian nilai potensial sel standar. Ini merupakan flowchart yang saya buat. Program ini bertujuan untuk memudahkan kita dalam menentukan nilai dari potensial sel standar. Di sini yang pertama yaitu saya menjelaskan flowchart-nya. Yang pertama, saya mentejarkan pilihannya yaitu I, A, B, C, D, E, dan F. Selanjutnya saya deklarasikan integer array-nya di mana X sama dengan 1, Y sama dengan 1, dan Z sama dengan 1. Selanjutnya saya outputkan dengan masukkan program pencarian nilai potensial sel standar sesuai materi yang saya ambil. Selanjutnya saya outputkan dan masukkan yang pertama yaitu mencari N0. Selanjutnya yang kedua mencari N0 katoda, yang ketiga mencari N0 anoda. Selanjutnya saya outputkan dengan masukkan hanya angka untuk mencari nilainya. Yaitu saya menginputkan pilihannya. Di sini saya menggunakan perulangan if. Saya mulai dengan pilihan pertamanya. Yang pertama yaitu saya mengoutputkan dengan masukkan N0 katoda yang diketahui. Di sini saya melakukan itu menggunakan perulangan for, di mana I sama dengan 1 sampai 1. Selanjutnya saya menginputkan nilainya A, di mana nilai ini harus A. Selanjutnya saya outputkan dengan memasukkan N0 anoda yang diketahui, yaitu saya menggunakan pengulangan for. I sama dengan 1 sampai 1. Dengan menginputkan nilai B. Maka nanti ketika saya mengoutputkan dengan masukkan nilai N0 adalah, maka dengan menggunakan rumus, dengan mengoutputkan A kurang B, maka nanti saya akan mendapatkan nilainya. Selanjutnya pilihan kedua dan ketiga sama dengan pilihan yang pertama. Bedanya terletak pada rumusnya. Di sini pilihan kedua saya masukkan N0 yang diketahui dengan mengoutputnya dengan menggunakan perulangan for. I sama dengan 1 sampai 1 dan menginputkan nilai C, di mana nilai C ini merupakan harus nilai angka. Jika tidak angka, maka program ini tidak akan berjalan. Selanjutnya, mengoutputkan masukkan N0 anoda yang diketahui dengan menggunakan penggunaan for I sama dengan 1 sampai 1, menginputkan nilai D-nya yang merupakan angka, maka nanti kita mendapatkan nilainya yaitu dengan rumus C tambah D. Selanjutnya pilihan yang ketiga sama dengan pilihan yang kedua dan 1. Bedanya juga merupakan terletak di rumusnya.
Di sini saya menggunakan penggunaan if, masukkan pilihan yang ketiga. Selanjutnya output, masukkan N0 yang diketahui. Pengulangan for I sama dengan 1 sampai 1, menginputkan nilai E, dan masukkan N0 katoda yang diketahui dengan melakukan output. Selanjutnya, menggunakan pengulangan for I sama dengan 1 sampai 1, dan menginputkan nilainya yaitu F, yang merupakan angka. Maka nanti kita dapat hasilnya itu dengan menginput nilai dari N0 katoda adalah itu menggunakan rumus E tambah F. Maka setelah kita melakukan programnya yaitu dengan pilihan pertama, kedua, dan ketiga, maka program ini akan otomatis berhenti. Baiklah, kita akan memerankan program ini. Sini yang pertama yaitu mencari N0. Kita klik 1 untuk mencari N0-nya. Kita enter. Masukkan N0 katoda yang diketahui, misalnya 7. Enter. Masukkan N0 anoda yang diketahui, misalnya 9. Enter. Maka dapat kita ketahui bahwa nilai N0-nya adalah 2. Nilai dari N0 adalah min 2. Selanjutnya kita masukkan 2. Itu merupakan pilihan kedua, enter. Masukkan N0 yang diketahui, misalnya 8, enter. Masukkan N0 yang diketahui, misalnya 9, enter. Maka kita mendapatkan nilai dari N0 anoda adalah 17. Selanjutnya, pada pilihan ketiga, itu mencari N0 anoda. Kita masukkan nilai 3, enter. Misalnya kita masukkan N0 yang diketahuinya 4, enter. Masukkan N0 katoda yang diketahui, maka misalnya kita masukkan 2, enter. Maka nilai dari N0 katoda adalah 6. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ini merupakan C++ dari program pertama saya. Di mana kita mulai dengan kita deklarasikan inputnya string diikuti dengan using namespace std. Sini saya akan memulainya dengan integer main, di mana integer kita masukkan integer pilihan x sama dengan 1, y sama dengan 1, dan z sama dengan 1. Di sini saya mengoutputkan dengan masukkan program pencarian nilai potensial sel standar. Sini saya mengoutputkan pilihan pertama mencari N0, yang kedua mencari N0 katoda, yang terakhir itu pilihan ketiga mencari N0 anoda. Itu kita mengoutputkan yang masukkan hanya angka untuk mencari nilainya. Jika kita tidak menggunakan angka, maka program ini tidak akan berjalan. Di sini saya menggunakan pengulangan if pada pilihan pertama. Sini yang pertama dapat kita lihat yaitu sini dengan mengoutputkan masukkan N0 katoda yang diketahui, masukkan N0 anoda yang diketahui, maka kita akan mendapatkan nilainya yaitu dengan menggunakan rumus Y sama dengan I dan dikurang Y sama dengan Z sama dengan I. Maka selanjutnya pilihan kedua dan ketiga sama dengan pilihan pertama. Itu pilihan kedua dapat dilihat seperti ini. Dari sini sampai di sini. Sini bedanya cuma di rumusnya. Di sini untuk mencari N0 andalanya kita tinggal masukkan nilainya dan kita jumlahkan. Selanjutnya pilihan yang ketiga dapat kita lihat seperti ini. Dari sini sampai di sini. Itu bedanya juga. Sini kita tinggal menjumlahkan nilai xi-nya tambah yi-nya.
Nah, setelah kita melakukan ketiga pilihannya tadi, maka otomatis program ini akan berhenti. Maka kita akan coba melakukannya. Sini ya, saya mulai dengan pilihan pertama, yaitu dengan klik nomor 1, enter, masukkan enol katoda, misalnya 7, enter, masukkan enol anoda 9, enter, maka kita dapatkan nilainya itu 19,82. Selanjutnya pilihan yang kedua, kita ulangi ya. Maka kita masukkan nilai 2, enter, masukkan enol yang diketahui, misalnya 2, enter, enol anoda yang diketahui, misalnya 1, enter, maka kita dapat nilainya 15,19. Selanjutnya pilihan yang ketiga, kita klik di angka 3, enter, masukkan enol yang diketahui, misalnya 4, masukkan enol katoda yang diketahui, misalnya 8, enter, maka nilai yang didapat yaitu 11,8 skor. Selanjutnya, materi yang kedua dari program saya yaitu materi yang saya ambil dari Fisika Dasar 2. Itu mengenai materi usaha. Materi ini saya menggunakan program ini untuk memudahkan mencari nilai dari materi untuk mencari usaha. Maka pertama saya menjelaskan dengan flowchart. Ini dapat kita lihat flowchartnya. Pertama saya deklarasikan integer pilihannya, yaitu integer pilihannya I, W, S, dan F. Selanjutnya saya mengoutputkan dengan memasukkan pilih apa yang ingin dicari. Itu saya mengoutputkan pilihan pertama yaitu mencari W. Pilihan yang kedua yaitu saya mengoutputkan mencari F. Yang pilihan ketiga untuk mencari S. Selanjutnya saya mengoutputkan dengan masukkan apa yang ingin dicari. Saya mengoutputkan nilai, saya mengoutputkan pilihannya. Di sini saya menggunakan pengulangan, yaitu dengan menggunakan pengulangan if. Sini saya lanjut dengan pilihan pertama, yaitu dengan mengoutputkan dengan masukkan nilai F. Selanjutnya saya menggunakan pengulangan for, di mana I sama dengan 1 sampai 1. Dan saya akan menginputkan nilai F, di mana nilai F ini harus menggunakan angka. Maka jika kita tidak menggunakan angka, maka program ini tidak akan berjalan. Selanjutnya saya menginputkan dengan masukkan nilai S yang diketahui. Dengan menggunakan pengulangan for, di mana I sama dengan 1 sampai 1. Selanjutnya saya inputkan dengan S, di mana S merupakan angka. Selanjutnya saya melakukan pengulangan lagi untuk menggunakan pengulangan for, di mana I sama dengan 1 sampai 1. Maka di sini saya akan mendapatkan hasilnya, dapat dilihat dengan mengoutputkan nilai dari W adalah dengan mengoutputkan rumusnya, yaitu F dikali S. Di sini dapat kita lihat bahwa pilihan kedua dan ketiga sama dengan pilihan yang pertama. Tapi bedanya cuma di rumus. Lanjut dengan pilihan kedua. Ini kita dapat lihat yang keduanya itu dengan mengoutputkan dengan masukkan nilai S menggunakan pengulangan for.
Akhirnya saya input dengan nilai W merupakan angka. Selanjutnya saya melakukan pengulangan lagi dengan menginputkan nilai S. Maka dapat kita dapat hasilnya itu dengan menggunakan rumus dengan menginputkan W per S. Selanjutnya kita lihat pilihan ketiga. Sama dengan pilihan 1 dan 2. Sini juga bedanya cuma di rumus saja. Itu yang ketiga, kita menggunakan pengulangan for. Maksudnya pengulangan if. Maka kita yang pertama, saya menginputkan dengan masukkan nilai W. Saya menggunakan pengulangan yaitu pengulangan for. Dan saya menginputkan nilai W yang merupakan angka. Selanjutnya saya melakukan pengulangan lagi dengan menginputkan dengan menggunakan input F. Itu F ini merupakan nilainya itu angka. Selanjutnya kita dapatkan hasilnya nanti itu dengan menginputkan nilai dari S adalah, maka kita inputkan rumusnya yaitu W per F untuk mendapatkan nilai S. Maka jika setelah kita melakukan program itu pilihan pertama, kedua, dan ketiga, maka program ini otomatis akan berhenti. Kita mencoba untuk melanjutkannya. Sini yang pertama, saya melakukan pilihan yang pertama. Itu klik angka 1, enter. Maka masukkan F, misalnya 4, enter. Selanjutnya masukkan nilai S, misalnya 6, enter. Maka nilai dari W adalah 24. Selanjutnya, pilihan yang kedua. Kita klik angka 2, enter. Masukkan nilai S, misalnya 8, enter. Masukkan nilai S. Maka misalnya kita masukkan 9, enter. Maka kita dapat nilai F-nya adalah 0,88 atau bisa dibulatkan dengan 0,9. Maka selanjutnya pilihan yang ketiga. Kita klik 3, enter, masukkan nilai W misalnya 9. Enter, kita masukkan nilai W-nya misalnya 2. Enter. Maka kita dapat nilai dari S adalah 4,5. Selanjutnya saya akan menjelaskan programnya. Ini dapat kita lihat yaitu program C++ dari program kedua saya. Sini, dimana kita lihat, ini dapat kita lihat. Itu yang pertama saya deklarasikan dengan include useTerm, diikuti dengan using namespace std. Selanjutnya saya integerkan main-nya, yaitu integer pilihannya W sama dengan 1, F sama dengan 1, dan S sama dengan 1. Maka saya menginputkan dengan masukkan pilihan apa yang dicari. Sini saya menginputkan pilihannya yaitu ada 3. Yang pertama mencari W, yang kedua mencari F, yang ketiga mencari S. Maka saya inputkan, masukkan apa yang ingin dicari. Sini saya menggunakan pengulangan if pada pilihan yang pertama. Dalam program ini saya menggunakan array-nya yaitu dimensi 1. Yang pertama dapat kita lihat mulai dari sini sampai di sini. Untuk mencari F, kita menggunakan rumusnya yaitu ini. F dikali S. Nanti kita dapat nilainya. Dimana nilainya ini kita menggunakan nilai dari F dan S harus angka. Kalau tidak, maka otomatis
program ini tidak akan berjalan. Selanjutnya pilihan kedua, sini saya menggunakan pengulangan else if. Maka kita dapat ini. Kita lihat dengan masukkan nilai W dan nilai S-nya. Maka kita dapat nilainya yaitu dengan menggunakan rumus ini. Membuktikan rumus W per S. Selanjutnya pilihan yang ketiga. Sini juga saya menggunakan pengulangan else if. Yang ketiga, saya menginputkan dengan masukkan nilai W dan F-nya. Yang dapat dilihat seperti ini. Maka nanti kita menghasilkan nilai dari S adalah dengan menggunakan rumus W per F. Maka program ini akan berhenti jika saya sudah melakukan yang pertama, kedua, dan ketiga. Maka saya mencoba merankannya. Di sini kita mencari W, maka kita klik pertama, itu merupakan cari W itu pilihan pertama. Kita klik 1, enter, masukkan nilai F, misalnya 4, enter, dengan masukkan nilai S. Maka misalnya S-nya kita berikan nilainya 8, enter. Maka nilai dari W adalah 22,32. Selanjutnya, yang kedua, nah kita klik 2 untuk yang kedua, enter, masukkan nilai W misalnya 7, enter, masukkan nilai S misalnya 9, enter, maka kita dapat nilai F-nya yaitu 10,06. Selanjutnya pilihan yang ketiga. Nah, kita klik ketiga, klik angka 3, enter, kita masukkan nilai W-nya misalnya 5, enter, masukkan nilai F misalnya 2, enter, maka kita dapat nilai S-nya yaitu 11,77. Nah, demikianlah video penjelasan mengenai kedua program saya yang dapat saya sampaikan. Adapun kesalahan yang dalam pengucapan saya mohon minta maaf. Sekian dan terima kasih.